Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Wahida sebagai moderator pada kelompok 8. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Nur Wahida, yang kedua Andi Serina Nursela, yang ketiga Muhammad Sucitra Ardiwansyah, yang keempat Agusto Patadungan. Kami kelompok 8 akan menjelaskan mengenai aplikasi MyOp. Adapun beberapa pembahasan yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama pengertian MyOp, yang kedua fitur-fitur yang terdapat pada MyOp, yang ketiga mekanisme kerja dari MyOp, yang keempat target pengguna, dan yang kelima kelebihan dan kekurangan pada MyOp. Untuk itu, silahkan simak penjelasan dari kami. Nah, apa sih yang dimaksud aplikasi MYOB? MYOB adalah singkatan dari Mind Your Own Business, dan dalam konteks perangkat lunak akuntansi, MYOB adalah nama dari sebuah perusahaan dan serangkaian perangkat lunak akuntansi yang dikembangkan oleh perusahaan tersebut. MYOB adalah salah satu perangkat lunak akuntansi yang sangat populer di dunia bisnis, terutama di Australia, Selandia Baru, dan negara-negara Asia Tenggara. Nah, adapun fitur-fitur aplikasi MYOB, terdapat 8 fitur. Yang pertama itu ada account. Sesuai nama modul ini, beri daftar akun yang kita gunakan dalam database perusahaan. Ada 3 cara untuk memilih atau membuat akun, yaitu memilih daftar akun yang telah disediakan MYOB tanpa diedit sesuai jenis perusahaan yang kita pilih. Kedua, membuat akun sendiri dengan cara import file atau ketik biasa, dan ketik dengan cara mengedit daftar akun yang disediakan oleh MYOB sesuai karakteristik perusahaan yang kita pilih. Nah, yang kedua itu ada banking. Sesuai namanya, modul ini untuk menampung transaksi yang berhubungan dengan bank atau bank. Menu ini diantaranya berisi spend money, bank register, receive money, reconcile accounts, dan lainnya. Yang ketiga ada sales, untuk menampung semua transaksi terkait penjualan. Di dalamnya termasuk retur, penjualan, penerimaan piutang, dan lainnya. Nah, modul ini dan forecast termasuk paling banyak digunakan perusahaan, terutama pada bidang retail. Nah, yang keempat itu ada time billing, yaitu menampung aktivitas perusahaan yang memerlukan settingan waktu khusus. Yang kelima ada purchase, untuk menampung semua transaksi pembelian barang, retur pembelian, pembayaran hutang dagang, dan lainnya. Nah, yang keenam itu ada payroll. Modul ini digunakan untuk transaksi penggajian. Perusahaan dapat memanfaatkan perhitungan gaji karyawan dengan modul ini, sekaligus akan nge-link ke akun terkait. Nah, yang ke-7 itu ada inventory. Modul ini yang digunakan untuk menampung data-data persediaan. Di dalamnya termasuk penyesuaian persediaan, info saldo awal sediaan, perhitungan sediaan, dan lainnya. Nah, yang terakhir itu ada car file. Car file itu modul digunakan untuk menampung data customer, supplier, employee, dan personal perusahaan. Dapat menambah atau mengedit, menghapus data tersebut lewat modul ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja aplikasi MYOB. Mekanisme kerja aplikasi MYOB melibatkan beberapa tahapan. Tahapan pertama itu pengumpulan data keuangan. Tahap pertama dalam mekanisme kerja aplikasi MYOB adalah pengumpulan data keuangan. Ini mencakup memasukkan semua transaksi keuangan perusahaan, seperti pemasukan, pengeluaran, penjualan, pembelian, dan lain-lain ke dalam sistem. Data ini bisa dimasukkan secara manual atau diinput dari sistem eksternal seperti rekening bank atau sistem khusus lainnya. Tahap kedua yaitu pemrosesan data. Setelah data keuangan terkumpul, aplikasi MYOB akan memproses informasi tersebut. Hal ini melibatkan kalkulasi otomatis, pengelompokan data ke dalam akun-akun yang sesuai, serta pemrosesan pajak dan perhitungan lainnya. Aplikasi ini juga memungkinkan pengguna untuk mengelola persediaan, membayar gaji karyawan, dan melakukan tugas keuangan lainnya.
Selanjutnya, penyusunan laporan keuangan. Aplikasi MYOB akan menghasilkan berbagai laporan keuangan yang berguna untuk pemilik bisnis dan pemangku kepentingan lainnya. Ini mungkin mencakup laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, laporan persediaan, dan banyak lagi. Laporan ini memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja keuangan perusahaan. Tahap selanjutnya itu analisis keuangan. Aplikasi MYOB juga seringkali memiliki kemampuan untuk melakukan analisis keuangan, seperti perbandingan tahunan, analisis tren, dan analisis rasio keuangan. Hal ini membantu pengguna dalam membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Selanjutnya yaitu pajak dan pelaporan. Aplikasi MYOB sering dilengkapi dengan fitur yang memungkinkan perusahaan untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak secara online. Ini dapat mencakup pajak penjualan, pajak penghasilan, atau jenis pajak lainnya yang diperlukan sesuai dengan regulasi lokal. Dan yang terakhir, kepatuhan dan keamanan. Aplikasi MYOB juga dapat membantu perusahaan dalam menjaga kepatuhan dengan hukum dan regulasi keuangan. Selain itu, aplikasi ini biasanya dilengkapi dengan tindakan keamanan yang membantu melindungi data keuangan sensitif dari akses yang tidak sah. Target pengguna aplikasi MIOB seperti perangkat lunak akuntansi lainnya memiliki berbagai target. Pengguna MIOB dapat memanfaatkan berbagai fitur atau fungsionalitinya. Target pengguna utama MIOB meliputi beberapa. 1. Pemilik bisnis kecil dan menengah. Pemilik bisnis kecil dan menengah seringkali menjadi target dan aplikasi MIOB. Mereka dapat menggunakan MIOB untuk mengelola keuangan perusahaan, mencatat transaksi atau menghasilkan laporan keuangan dan memantau kinerja bisnis mereka. Dan yang kedua, akuntan dan profesional keuangan. Akuntan dan profesional keuangan seringkali menggunakan MIOB untuk membantu klien mereka dapat mengelola keuangan bisnis dan melakukan pembukuan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi pajak. Dan yang ketiga, manajer dan pemimpin bisnis. Manajer dan pemimpin bisnis menggunakan MIOB untuk memantau kinerja bisnis mereka dan membuat keputusan berdasarkan atau keuangan dan mengelola persediaan gaji serta aspek keuangan lainnya. Dan yang keempat, karyawan dan karyawan keuangan. Karyawan dan karyawan keuangan mungkin menggunakan MIOB berbagai sebagai alat bantu untuk melacak biaya, mengajukan klaim atau memproses pembayaran gaji. Dan yang kelima, pemilik dan pelaku usaha mandiri. Wirausahaan, pemilik usaha kecil dan pekerja lepas juga dapat menjadi target pengguna MIOB. Untuk mereka menggunakan aplikasi ini untuk memantau keuangan pribadi atau bisnis kecil mereka sendiri. Dan yang keenam, perusahaan atau dengan kebutuhan spesifik. Beberapa perusahaan atau sektor usaha tertentu mungkin memiliki kebutuhan keuangan yang sangat spesifik sebagai bisnis retail, restoran, jasa konstruksi. MIOB sering juga menawarkan versi yang disesuaikan untuk sektor-sektor ini. Selain target pengguna di atas, MIOB juga menawarkan berbagai produk dan paket perangkat lunak yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang berbeda. Oleh karena itu, aplikasi MIOB dapat digunakan oleh beragam ukuran bisnis, sektor, industri, dan tingkat kompleksitas keuangan. Tujuannya itu untuk memudahkan manajemen atau dapat membantu penggunaan mematuhi peraturan yang pajak serta regulasi keuangan yang berlaku. Kekurangan dan kelebihan aplikasi MYOB. Aplikasi MYOB memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan, dan penting untuk mempertimbangkan keduanya sebelum memutuskan apakah MYOB sesuai untuk kebutuhan bisnis Anda. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan MYOB. Kelebihan aplikasi MYOB. 1. Kemudahan pengguna. MYOB memiliki antarmuka yang cukup intuitif dan mudah digunakan, sehingga pengguna dengan pengetahuan akuntansi yang terbatas sekalipun dapat menggunakannya. Yang kedua, diversifikasi produk. MYOB menawarkan berbagai produk yang sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis bisnis, mulai dari usaha kecil hingga usaha besar. Anda dapat memilih produk yang paling cocok dengan skala dan jenis bisnis Anda. Ketiga, laporan keuangan. MYOB memiliki fitur pelaporan yang kuat yang kemungkinan Anda untuk menghasilkan berbagai jenis laporan keuangan yang diperlukan untuk pemantauan bisnis dan kepatuhan perpajakan. Yang keempat, integrasi bank. Kemampuan untuk mengintegrasi rekening bank dengan MYOB memudahkan
pencatatan transaksi dan pemantauan saldo bank. Yang kelima, kemampuan manajemen persediaan. MUB dapat membantu Anda mengelola persediaan barang dan layanan, termasuk melacak stok, harga, dan pemesanan. Yang keenam, dukungan pelanggan. MUB biasanya menawarkan dukungan pelanggan yang baik, termasuk panduan, tutorial, dan pusat bantuan online. Yang ketujuh, pilihan hosting cloud. MUB memiliki opsi hosting cloud yang memungkinkan akses data dari mana saja dari berbagai perangkat. Kemudian yaitu kekurangan aplikasi MUB. Satu, biaya. Beberapa produk MUB dapat menjadi mahal terutama jika Anda memerlukan fitur canggih atau dukungan tambahan. Biaya langganan bulanan atau tahunan yang juga bisa bertambah. Yang kedua, kebutuhan pelatihan. Meskipun MUB memiliki antarmuka yang ramah pengguna, Anda mungkin memerlukan pelatihan tambahan untuk memanfaatkan semua fitur dengan baik, terutama jika Anda kurang berpengalaman dalam akuntansi. 3. Tidak sesuai untuk bisnis yang sangat besar. MUB lebih cocok untuk bisnis kecil dan menengah. Bisnis yang sangat besar atau kompleks mungkin memerlukan solusi akuntansi yang lebih kuat dan disesuaikan. 4. Keterbatasan. Fitur di versi yang lebih murah, versi produk MUB yang lebih murah mungkin memiliki keterbatasan dalam fitur dibandingkan dengan versi yang lebih mahal. Anda perlu memastikan bahwa versi yang Anda pilih sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. 5. Dukungan yang terbatas untuk pajak internasional. MUB dirancang terutama untuk pasar Australia dan Selandia Baru, sehingga mungkin memiliki dukungan terbatas untuk pajak dan peraturan internasional. Pilihan aplikasi akuntansi seperti MUB harus dipertimbangkan dengan cermat sesuai dengan kebutuhan Anda. Sebaiknya Anda membandingkan MUB dengan solusi lainnya dan mempertimbangkan fitur, biaya, dan kebutuhan khusus bisnis Anda sebelum membuat keputusan. Itulah tadi beberapa penjelasan dari kelompok kami tentang aplikasi MYOB. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.